Ketika kita tidak bisa menjaga perkataan, maka kita mampu membunuh orang-orang di sekitar kita. Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tathastu Swat. Salam Rahayu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Nyoman Suwartike, SAG MPH, serta umat sedharma yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Gede Putra Wirawan. Saya dari Prodi Filsafat Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Yang pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan tema Trikaya Parisuddha sebagai kunci pemersatu antar umat beragama. Mengawali Dharma Wacana saya kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widi Wasa, karena atas asung ketuanugrahannya kita senantiasa diberi kesehatan sampai saat ini. Umat sedharma yang berbahagia, kita hidup di era yang modern dan penuh inovasi teknologi yang terus berkembang. Mengenai Trikaya Parisuddha, wacana ini seringkali kita dengar dari kita duduk di bangku SD bahkan sampai jenjang SMK. Namun masyarakat bahkan generasi muda saat ini tidak mengetahui makna yang tersirat dalam ajaran Trikaya Parisuddha. Umat sedharma yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan makna yang tersirat dalam ajaran Trikaya Parisuddha. Tri artinya tiga, kaya artinya perbuatan, dan Parisuddha artinya kesucian. Jadi Trikaya Parisuddha artinya tiga dasar perilaku manusia yang harus disucikan. Yang pertama adalah manacita atau berpikir yang baik. Dalam konteks ini, kita agar senantiasa untuk berpikir positif, menghilangkan pikiran-pikiran yang becek antar sesama umat beragama, bahkan sampai antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, setiap agama memiliki banyak perbedaan, seperti perbedaan penyebutan nama Tuhan. Janganlah itu dijadikan perdebatan atau perbedaan, karena Tuhan tidak pernah mendebatkan itu semua. Karena dalam ajaran agama mengatakan Tanhana wong swasta anus, yang artinya tiada manusia yang sempurna. Umat sedharma yang berbahagia, yang kedua yaitu wacika, wacana atau perkataan. Dalam konteks ini kita senantiasa agar menjaga perkataan agar terhindar dari permusuhan dan perdebatan. Yang kita ketahui di mana sering terjadi pembulian, pembodohan. Lantas apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan hanyalah permusuhan, perdebatan, bahkan berujung pada terjadinya pembunuhan. Maka dari itu, kita harus hindari perkataan yang tidak baik antar sesama umat beragama, bahkan antar umat beragama. Umat sedharma yang berbahagia, perkataan sangatlah penting untuk kita maknai, karena sedikit perkataan yang kurang baik akan sangat merugikan orang-orang di sekitar kita. Karena dalam ajaran agama Hindu, dalam kitab Niti Sastra Adhyaya 5 Sloka 3 berbunyi Wasita nimitante manemu laksmi, yang artinya dari perkataan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita menjaga perkataan kita, yang pastinya akan datang kebahagiaan dan kedamaian sesama umat beragama, bahkan antar umat beragama. Wasita nimitante pati kepanggi, yang artinya ketika kita tidak bisa menjaga perkataan, maka kita mampu membunuh orang-orang di sekitar kita, bahkan membunuh karakter diri kita sendiri. Oleh karena itu, perkataan jauh lebih berbisa, jauh lebih berbahaya dari goresan yang dibuat oleh pisau. Jika tergores pisau, lama-kelamaan akan hilang dan memudar. Akan tetapi, sakit hati yang ditimbulkan oleh perkataan akan selalu dikenang
dan hal yang tidak bisa dilupakan. Wasita nimitante manemu duke, yang artinya ketika kita tidak mampu mengendalikan perkataan kita, maka duka atau kesengsaraan yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, baik antar sesama umat beragama, bahkan antar umat beragama. Wacita nimitante manemu mitra, yang artinya ketika kita mampu menjaga tutur kata kita dengan baik, maka kebahagiaan akan datang dari orang lain. Orang lain akan menganggap kita itu saudara, walaupun tidak sedarah. Oleh karena itu, perkataan atau wacika ini kita harus jaga agar senantiasa kita diberikan keharmonisan antar sesama umat beragama, bahkan antar umat beragama. Umat sedharma yang berbahagia. Yang terakhir yakni kayika, yang artinya cara berperilaku yang jujur. Karena ini adalah landasan yang paling penting dalam ajaran Trikaya Parisuddha yang tadi disebutkan. Yang pertama, berpikir yang baik atau positif. Yang kedua, perkataan yang baik. Dan yang terakhir, yaitu berperilaku yang jujur. Karena pada zaman ini, kejujuran sangat langka, yang dimana banyak terjadi pembohongan, banyak terjadi korupsi, karena itu adalah berdasar dari ketidakjujuran. Maka dari itu, kita harus berlandaskan kejujuran agar senantiasa untuk diberikan kebahagiaan. Apabila kita mampu menjadi manusia yang jujur, sehingga manusia yang jujur adalah harga diri yang tak tertandingi, umat sedharma yang berbahagia. Sebelum saya mengakhiri Dharma Wacana ini, izinkan saya untuk menyimpulkan, untuk menanamkan ajaran Trikaya Parisuddha. Marilah kita berhenti mencaci maki, bahkan menghina antar umat beragama. Marilah generasi muda untuk berhenti memperdebatkan perbedaan, karena kita ini satu padu, yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan yang sama, yaitu keharmonisan, kebahagiaan lahir batin. Maka dari itu, Trikaya Parisuddha sangat penting kita maknai untuk mencapai keharmonisan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Tanhana wong swasta anulis, tidak ada manusia yang sempurna. Begitupun saya tidak memiliki kesempurnaan. Akan tetapi, saya berusaha menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian saya. Dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.